Setelah kemenangan luar biasa di sirkuit Mandalika, nama Fermin Aldeguer langsung menjadi buah bibir di seluruh paddock MotoGP. Anak muda berusia 20 tahun ini bukan hanya berhasil menaklukkan sirkuit panas dan penuh tekanan di Lombok, tapi juga berhasil menaklukkan hati bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna, yang tak segan-segan melontarkan pujian super tinggi padanya. Sebuah momentum yang bisa jadi titik balik karir Fermin, dan bahkan, mungkin, awal dari kejatuhan Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang kini mulai kehilangan tajinya. Fermin Aldeguer bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Itu kualitas langka untuk pembalap muda, ujar Gigi Dall'Igna di depan media usai balapan Mandalika. Ucapan itu bukan sekadar pujian biasa. Dalam dunia MotoGP, kalimat dari seorang Gigi Dall'Igna bisa jadi kode keras bahwa Ducati sedang mengarahkan radar mereka pada sang rising star. Ya, Fermin Aldeguer baru saja menorehkan sejarah. Di usia 20 tahun 183 hari, dia menjadi pemenang termuda kedua dalam sejarah MotoGP, tepat di bawah nama besar Marc Marquez yang melakukannya pada usia 20 tahun 63 hari di Austin, 2013 silam. Tapi yang membuatnya lebih mencengangkan, Aldeguer melakukannya dengan motor satelit, Gresini Ducati, bukan motor pabrikan sekelas Ducati Lenovo Team yang dikendarai Pecco Bagnaia. Kemenangan ini seperti tamparan keras bagi Pecco. Karena dalam momen di mana sang juara bertahan sedang terpuruk, kesulitan menjaga konsistensi, dan kehilangan agresivitas, muncul seorang bocah muda yang tampil tanpa beban dan menaklukkan dunia. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ini sinyal bahwa Ducati mulai lelah dengan Bagnaia dan bersiap membuka pintu bagi Fermin Aldeguer? Rumor itu makin panas setelah Alberto Fergani, manajer pembalap kawakan, secara terbuka mengatakan bahwa Ducati sebenarnya sudah lama mengincar Aldeguer, bahkan sebelum debut MotoGP-nya. Saya tahu mereka memperhatikannya sejak ia masih di Moto2, ujar Fergani dalam wawancara dengan GP1. Gresini menjadi tempat yang sempurna baginya untuk berkembang. Tapi jangan kaget jika suatu hari nanti kita melihat Fermin dengan seragam merah Ducati Lenovo. Pernyataan itu seperti bensin disiramkan ke api. Dunia MotoGP langsung heboh. Apalagi, Gigi Dall'Igna dikenal jarang sekali mengeluarkan pujian terbuka, terlebih kepada pembalap muda. Selama ini, Gigi selalu berhati-hati menilai talenta, bahkan ketika menghadapi legenda seperti Jorge Lorenzo atau Casey Stoner. Jadi ketika ia mengatakan Fermin punya masa depan cerah di Ducati, semua orang tahu, ini bukan basa-basi. Ini adalah sinyal serius. Di paddock Mandalika, aura kebangkitan Gresini terasa nyata. Tim yang dulu hanya dianggap penantang pelengkap, kini berubah menjadi kekuatan menakutkan. Nadia Padovani, sang pemilik tim sekaligus istri mendiang Fausto Gresini, meneteskan air mata bahagia saat melihat bendera finish dikibarkan untuk motor bernomor 54 itu. Fausto pasti bangga, kata Alberto Fergani. Tim ini luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan semangat dan keyakinan, tim satelit pun bisa mengalahkan tim pabrikan. Namun, di balik semua pujian dan euforia kemenangan, tersimpan gejolak besar di kubu Ducati Lenovo. Banyak yang mulai mempertanyakan performa Bagnaia, terutama setelah serangkaian hasil buruk di beberapa seri terakhir. Pecco tampak kehilangan aura juaranya, terlihat frustrasi di trek, dan bahkan sempat bersitegang dengan timnya di pit lane. Di sisi lain, Jorge Martin juga sedang dalam performa naik dengan prima prama, sementara Aldeguer datang membawa gelombang baru, cepat, berani, dan disukai publik muda. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa Ducati mulai mempertimbangkan opsi peremajaan skuad untuk musim 2026 atau 2027. Awalnya, Aldeguer hanya disebut-sebut sebagai target jangka panjang, mungkin untuk menggantikan Martin di Pramac. Tapi kemenangan di Mandalika mengubah segalanya. Dalam sekejap, ia menjadi komoditas panas, dan Gigi Dall'Igna sepertinya tidak ingin menunggu terlalu lama. Tidak perlu terburu-buru, ujar Gigi saat ditanya apakah Aldeguer akan segera naik ke tim pabrikan. Tapi kalau dia terus seperti ini, saya tidak bisa menutup kemungkinan apapun. Kalimat yang sederhana, tapi penuh makna. Dalam bahasa MotoGP, itu artinya, siap-siap, pintu sudah setengah terbuka. Bahkan, beberapa media Spanyol mulai berspekulasi bahwa posisi Pecco Bagnaia untuk musim depan tidak lagi aman 100%. Kontrak memang masih berlaku hingga akhir 2026, tapi Ducati dikenal berani mengambil keputusan ekstrim jika melihat potensi emas. Mereka pernah melakukan hal serupa saat menyingkirkan Dovizioso demi proyek Pecco, dan kini roda nasib bisa saja berputar ke arah sebaliknya. Yang menarik, Fermin sendiri tampak sangat tenang menanggapi semua rumor tersebut. Saat diwawancarai usai podium Mandalika, ia hanya tersenyum dan berkata,
saya tidak memikirkan masa depan terlalu jauh. Saat ini saya hanya ingin menikmati balapan dan memberikan yang terbaik untuk Gresini." Kalimat sederhana itu justru menunjukkan kematangan luar biasa untuk pembalap seusianya. Tidak arogan, tidak terburu-buru, sama seperti gaya balapnya yang kalem tapi mematikan di lintasan. Banyak yang mulai membandingkannya dengan Marc Marquez muda. Tapi gaya Aldegor sebenarnya lebih mirip Casey Stoner, dingin, cepat, dan efisien. Ia tidak suka drama, tidak suka banyak bicara, tapi tahu kapan harus menghancurkan lawan di lintasan. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa gaya mengalirnya sangat cocok dengan filosofi Desmosedici generasi terbaru, yang mengutamakan kontrol elektronik dan presisi. Di sisi lain, Ducati kini menghadapi dilema besar. Mereka punya 3 talenta besar, Pecco yang berpengalaman dan sudah membawa 2 gelar dunia, Martin yang agresif dan haus kemenangan, serta Aldegor yang datang membawa masa depan. Tak mungkin semua bisa dipertahankan lama-lama. Dan disitulah letak permainan politik Ducati yang mulai terasa. Sumber internal dari Paddock bahkan menyebut bahwa gigi dalinya lebih memilih Aldegor ketimbang Martin untuk proyek jangka panjang. Alasan utamanya, karakter Fermin dianggap lebih stabil, lebih mudah diarahkan, dan punya mental juara tanpa harus terlalu banyak dikontrol. Gigi menyukai pembalap yang bisa memahami motornya, bukan yang hanya memaksa mesin untuk mengikuti gaya mereka, kata salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Sementara itu, di Mandalika, sambutan penonton Indonesia terhadap Aldegor sangat luar biasa. Dari tribun hingga paddock, nama Aldegor dielu-elukan layaknya pahlawan baru. Banyak fans Ducati mulai membandingkan euforia ini dengan saat pertama kali Pecco naik podium beberapa tahun lalu. Bedanya, kali ini ada semangat baru, aura segar, dan energi muda yang membuat semua orang merasa sedang menyaksikan lahirnya bintang besar berikutnya. Fermin Aldegor memang bukan nama baru bagi penggemar balap sejati. Di Moto2, ia sudah dikenal sebagai pembalap dengan teknik lembut tapi efisien. Namun yang membuatnya istimewa adalah kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Saat banyak pembalap muda sering tergelincir karena ambisi, Fermin justru selalu sabar menunggu momen. Dan di Mandalika, momen itu datang, dan ia tidak menyia-nyiakannya. Kini, dunia MotoGP sedang menatap ke satu arah. Masa depan Ducati mungkin ada di tangan anak muda ini. Pecco Bagnaia boleh saja punya gelar, Martin punya kecepatan, tapi Fermin punya satu hal yang membuat gigi dalinya jatuh cinta, potensi besar yang masih bisa dibentuk sempurna. It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic.